Assalamualaikum. Di video kali ini aku ingin membahas mengenai beberapa nama bahan lapisan yang bagus untuk gamis dan gaun, dan juga tips untuk memilih bahan lapisan atau furing. Sebelum kita membeli kain furing, pastinya kita memilih kain lapisan yang adem dan nyaman dipakai. Selain pilih yang adem dan nyaman dipakai, kita juga harus sesuaikan dengan model yang ingin kita buat. Tergantung dari efek pakaian yang ingin kita tampilkan, mau sedikit kaku atau jatuh, furing ini pun sangat mempengaruhi. Dan tips yang ketiga, sesuaikan dengan jenis kain bagian luar. Misal, bahan yang dipakai untuk luaran cukup elastis, maka kita gunakan pula furing yang elastis. Itulah tips dari aku untuk memilih kain furing. Sebelum ke nama-nama kain, gak ada salahnya teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini terus berkembang. Ditonton sampai habis ya. Kain furing yang pertama yaitu kain hero. Jika teman-teman ingin memberi efek kaku pada pakaian, bisa menggunakan kain hero ini dengan teknik full furing atau dijahit gabung pada bagian sisi. Jika ingin tidak terlalu kaku, maka bagian sisi dilepas, tidak digabung. Yang kedua adalah bahan double haikan. Bahan double haikan ini memiliki jenis yang berbeda-beda, ada yang standar, premium, dengan lebar kain yang berbeda pula. Bahan double haikan ini cocok untuk melapisi bahan yang tidak terlalu menerawang. Namun, jika bahan bagian luarnya tipis, tapi kita ingin memberikan efek jatuh dan melayang, kita bisa membuat dua lapis dengan bahan ini. Yang ketiga adalah Crazy Crepe. Karena sifatnya elastis, jadi cocok sekali sebagai lapisan bahan luaran yang elastis pula, seperti cotton thread, brocade, dan sebagainya. Yang keempat adalah Diamond Georgette. Dia masih dari jenis crepe, sifatnya pun hampir sama dengan Crazy Crepe. Namun, karena sifatnya tidak terlalu elastis, maka cocok juga sebagai lapisan kain yang tidak elastis. Yang kelima adalah furing SPTI. Furing ini juga bisa memberi efek kaku pada pakaian. Dari sisi harga, kain ini lebih murah. Yang keenam adalah Max Mara. Karena sifatnya jatuh, jadi cocok sekali sebagai lapisan bawah gaun atau gamis yang bermodel A-line atau clock. Yang ketujuh adalah Roberto Cavalli. Karena sifatnya sedikit kaku, maka cocok sekali untuk gamis dan gaun yang ingin dibuat agak mekar. Atau bisa juga untuk mempertegas garis lipitan pada gaun. Namun, karena sifat Max Mara dan Roberto Cavalli cukup tebal dan kurang menyerap keringat dengan baik, sebaiknya dua bahan ini digunakan hanya untuk bagian bawah gamis atau gaun. Untuk bagian atas, kita bisa menggunakan kain furing yang cukup menyerap keringat dengan baik. Tinggal kita sesuaikan warnanya. Yang kedelapan, bahan satin. Karena sifatnya cukup jatuh dan tidak terlalu tebal, maka cocok sekali sebagai lapisan bahan gaun atau gamis model drapery. Yang kesembilan adalah bahan Dutchess atau taffeta bridal. Kedua kain ini memiliki sifat yang hampir sama, yaitu lebih kaku dari Hero, SPTI, atau Roberto Cavalli. Jadi, kedua bahan ini cocok sekali digunakan sebagai lapisan bawah gaun yang ingin dibuat mekar seperti ball gown. Yang terakhir adalah ceruti. Walaupun ceruti cocok untuk bagian luar gaun atau gamis, namun karena sifatnya tipis, empuk, dan tidak terlalu menerawang, beberapa orang memilih kain ini sebagai lapisan badan atas. Sekian dulu video dari aku, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sekali lagi, untuk yang belum subscribe, bantu subscribe, like, dan share, agar channel ini terus berkembang dan bisa bermanfaat lagi untuk banyak orang. Terima kasih.